para jemaah yang dimuliakan Allah, beribu syukur kita panjatkan kehadiran Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang sekarang hingga kita bisa hadir dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat dengan berjamaah di Masjid Al-Habib Abu Bakar As-Segaf di Uni Sulaini. Kita wajib mengenal sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengenal pribadi beliau, mengenal sirah perjalanan hidup beliau, mengenal akhlak beliau dan sifat-sifat beliau yang mulia, maka kita tidak akan terperdaya dengan berbagai macam propaganda di luar sana yang mungkin menyampaikan slogan-slogan atas nama kemodernan atau kemajuan atau kebebasan atau kemanusiaan atau atas nama yang lain. Apabila kita teliti sosok pribadi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah manusia yang mencontohkan, mengamalkan, mentoladankan berbagai macam sifat-sifat mulia, apalagi kemanusiaan atau kebebasan atau toleransi atau berbagai macam hak-hak yang lain seperti hak-hak asasi manusia atau the human right. Maka beliaulah yang sebenarnya melakukan itu, mempraktekkan itu, mencontohkan itu dan mentoladankan kepada kita seperti itu dan kepada dunia. Tapi justru orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan hal-hal yang demikian itu, justru merekalah yang tidak konsisten terhadap omongannya. Kalau kita lihat di zaman atau di era yang katanya sekarang ini pasca modern atau maju lebih dari itu, yang mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, tapi nyatanya kita lihat dengan mata kepala kita berapa banyak mereka telah membunuh manusia-manusia yang tidak bersalah, bahkan bayi-bayi, anak-anak kecil, perempuan-perempuan, dan demikian juga orang-orang tua. Bahkan mereka juga tidak memiliki toleransi dengan menghancurkan masjid-masjid, majelis-majelis, tempat-tempat pendidikan, bahkan juga menghancurkan rumah sakit-rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang bisa menjalankan hak asasi manusia, tapi nyatanya kita lihat sendiri, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang bisa menjalankan kemanusiaan, tapi nyatanya itulah hukum kemodernan yang mereka slogankan, itulah hukum kemanusiaan yang mereka lakukan. Bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan dari berbagai negeri yang datang pun mereka cegahnya. Tidak dibenarkan untuk masuk ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak ada nilai-nilai moral, tidak ada nilai-nilai kemanusiaan, dan perilaku itu pun didukung oleh negeri-negeri yang katanya maju dan modern.
Hal ini untuk membuka mata kita, terutama muslimin wal muslimat, bagi orang-orang yang bangga atas kemajuan mereka, sehingga diikuti tatanan hidup mereka yang tidak adil, yang tidak beri kemanusiaan, dan tidak ada nilai-nilai moral. Maka berkacalah dengan kejadian ini dan fahamilah bahwa orang yang paling bisa kita contoh dan pasti benar, pasti lurus, pasti menuntun kesuksesan, kebahagiaan dan kejayaan yang hakiki adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja beliau menjaga hak-hak manusia, bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup pun beliau jaga. Ketika dalam perjalanannya beliau membawa 10.000 tentara atau lebih untuk membuka kota Mekah, maka dalam perjalanan parade tentara tersebut beliau menemukan sallallahu alaihi wasallam anjing yang baru menyusui anaknya. Maka beliau berhenti, memberhentikan parade tentara tersebut, dan beliau menunjuk salah satu sahabatnya untuk menjaga anjing itu. Kemudian beliau membelokkan barisan tentaranya untuk supaya tidak mengganggu anjing yang baru menyusui anaknya. Dan beliau perintahkan satu tentara untuk menjaga jika ada rombongan tentara yang mau menerjang anjing tersebut untuk dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Demikian pula ketika Nabi SAW sudah menduduki kota Mekah, yang kita tahu bahwa beliau terusir di kota Mekah oleh kebiadaban orang-orang Quraisy. Banyak dari sahabatnya yang terbunuh, banyak provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan keluarga beliau pun terbunuh, termasuk putrinya. Dan ketika beliau menguasai kota Mekah, semua para penjahat-penjahat perang masih ada di kota Mekah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap penjahat-penjahat perang yang memusuhinya, yang mengusirnya dan membunuh keluarga dan sahabat-sahabatnya, seluruhnya beliau maafkan. Tidak ada satupun yang dijadikan sebagai tawanan perang. Bahkan beliau menghormati para penjahat perang tersebut dengan menyebutkan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Ikrimah bin Abu Jahal, maka dia aman. Yang bukan saja Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abu Jahal yang diberi keamanan Rasulullah, bahkan orang-orang yang berlindung di rumah-rumahnya pun diberi keamanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pidato dan beliau mengatakan, idhabu antumut tulaqa, bubarlah kalian dan semua bebas. Semua bebas. Tidak ada satupun yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adab dan akhlaknya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mengirim sariyah tentara untuk perang, maka selalu beliau pesankan untuk tidak membunuh anak-anak, untuk tidak membunuh perempuan-perempuan, untuk tidak membunuh orang-orang tua, dan untuk tidak menghancurkan rumah ibadah non muslim, dan juga tidak merusak tanaman-tanaman yang berbuah. Begitulah akhlak, begitulah adab yang dipesankan Nabi SAW kepada tentara-tentaranya apabila beliau kirim. Yang pernah beliau mengirim 47 kali dalam hidupnya. Demikian pula beliau SAW memesankan kepada tawanan-tawanan perang yang dipenjarakan di rumah-rumahnya sahabat, maka beliau memesan kepada para pemilik rumah tawanan tersebut
untuk memberi makanan yang terbaik yang mereka punyai, sehingga sahabat memberi makanan yang terbaik lebih dari apa yang dia makan dan keluarganya makan. Adab yang mana yang kita tahu tidak ada di negeri manapun, di peraturan manapun di dunia ini yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang katanya modern dan katanya menjaga hak asasi manusia, membunuh dengan semaunya, bahkan manusia yang tidak bersalah. Mereka menghajar dan menyiksa orang-orang yang ditawannya, jangankan diberi makan, ya, bahkan mereka ya diperlakukan lebih daripada binatang dalam penyiksaannya. Yang katanya modern, yang katanya maju, yang katanya menjaga hak asasi manusia. Kenailah wahai para jamaah yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia, ya, ajaran Islam yang diajarkannya, dan beliau teladankan manusia yang paling berakhlak mulia, manusia yang menjalankan hak asasi manusia pada sesungguhnya, menjaga dengan baik, menghormati, menghargai, toleransi. Bukankah Nabi SAW memberikan kebebasan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dalam hidup aman, tentram? Bahkan ingatlah bagaimana ketika pasukannya Ubaidah ibn Jarrah ingin mengambil kembali Baitul Maqdis yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Tentara Ubaidah ibn Jarrah yang jumlahnya lebih dari 10.000 memasuki Syam, Palestina. Apa yang dilakukan oleh rakyat-rakyat Romawi pada saat itu, atau rakyat-rakyat yang ada di Syam, kalau sekarang Syria, Yordan dan sekitarnya, di Palestina, maka mereka bersorak-sorai, bergembira, menganggap kedatangan tentara Islam adalah hari raya mereka. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu merayakan, bersorak-sorai atas kedatangan tentara Islam, padahal mereka adalah muslimin, bukan sama negara dengan agama kamu. Kamu Yahudi, kamu Nasrani, kenapa kamu sorak-sorai bergembira atas kedatangan orang Islam? Maka mereka serempak mengatakan, orang Islam apabila datang berarti keadilan datang, keamanan datang, ketentraman datang, kedisiplinan datang. Mereka sahabat-sahabatnya Muhammad, pengikut-pengikutnya Muhammad, apabila menduduki satu negeri, mereka tidak pernah menjarah, tidak pernah memperkosa, tidak pernah mengambil hak-hak kami. Kami hanya membayar jizyah sedikit, tapi keamanan kami terjamin. Perempuan-perempuan kami tidak ada yang disentuh, bahkan tidak dilihat. Tanaman-tanaman kami dan harta benda kami aman. Tapi lain, walaupun satu agama dengan kami orang-orang Romawi, apabila kiriman dari pusat untuk makanannya terlambat, maka mereka merampas tanaman-tanaman kami dan harta benda kami. Dan apabila mereka sudah lapar biologisnya, maka tidak segan-segan menyeret istri-istri kami dan anak-anak perempuan kami untuk diperkosa oleh tentaranya. Dan itu tidak terjadi pada pengikut-pengikutnya Muhammad. Maka kami menganggap kedatangan pengikutnya Muhammad merupakan kemenangan bagi kami. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, image pada saat itu bagaimana muslimin, di mana muslimin menduduki satu tempat, maka berubah tempat itu menjadi muslim dan menjadi mayoritas muslim, bahkan berubah bangsanya, bahasanya, agamanya, adabnya mengikuti tatanan daripada Islam. Begitulah yang dicontohkan, walaupun mereka Afrika seperti Mesir, Libya, ya, Aljazair, Tunisia, kemudian Sudan, mereka adalah secara geografis
bukan di Jazirah Arab, tapi mereka berubah menjadi orang-orang Islam yang sejati, barakah dari dakwahnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian pula para wali yang datang dari Arab, yang datang ke Indonesia, yang terkenal dengan Wali Songo, datang dari Hadramaut dengan kapalnya masuk ke Nusantara. Maka dengan berbondong-bondong orang-orang Islam di negeri kita ini dan bahkan di Nusantara berbondong-bondong masuk Islam dan mengikuti tatanan hidup yang diajarkan oleh para wali, yang mana mereka itu mengikuti ajaran kakeknya yaitu Nabi SAW sebagai kakek moyang mereka, dan juga akhlak adabnya Islam. Kenapa? Karena mereka datang membawa kedamaian, mereka datang membawa kesejahteraan, mereka datang membawa keadilan dan kemanusiaan, sehingga mayoritas Nusantara menjadi Islam karena akhlak dan adabnya para dai-dai awal yang datang ke negeri ini. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang pun beliau menjaga perasaan. Bukankah kita dengar dari sabda Nabi SAW yang beliau bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa'sinu dzibhah wa idza qataltum fa'sinu kitlah falyahiddu ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Atau kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Perhatikan kalimat Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian, wahai muslimin pengikutku, berbuat baik kepada segala sesuatu. Tidak terbatas manusia, tidak terbatas binatang, bahkan kepada benda-benda mati pun kita harus berbuat baik. Lingkungan hidup, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa'sidu dzibhah. Apabila kamu menyembelih binatang yang halal untuk kamu sembelih, sembelihlah dengan baik. Wa idza qataltum fa'sinu kitlah. Apabila kamu membunuh binatang yang mengganggumu seperti ular, kalajengking, tikus, bunuhlah dengan baik. Falyahiddu ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian tajamkan pisau-pisaumu dalam menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan dienakkan, diselesakan daripada binatang yang kau sembelih. Sehingga Rasulullah melarang dengan makruh apabila kita menyembelih binatang, kambingkah, sapikah, ayamkah, kita bawa kemudian kita tampakkan pisaunya di depan matanya. Makruh. Apabila kita menyembelih binatang yang banyak seperti di waktu korban, maka kita makruh menyembelih binatang itu di depan kawan-kawannya. Maka tempat untuk kita tampung binatang tersebut dengan tempat penyembelihannya harus berbeda. Kita bawa kambing dengan halus, dengan lembut ke tempat yang penyembelihan, tidak kita tampakkan pisaunya, kita elus dengan baca bismillah, Allahu Akbar dan salawat, dihadapkan kiblat, kemudian kita sembelih dengan satu kali seran, satu kali gerakan pisau, dan memutuskan dua saluran, saluran nafas dan saluran makanan. Dan apabila salah satu saluran tersebut tidak putus, maka harus kita ulang tanpa mengangkat dari pisau tersebut hingga putus dua saluran tersebut, hingga matinya cepat. Begitu luar biasanya Rasulullah, hingga perasaan binatang ketika kita sembelih di depan kawan-kawannya, maka tangisan binatang tersebut yang kita sembelih akan didengar kawan-kawannya, peroncalan dan gerakannya akan dilihat oleh kawan-kawannya. Maka Rasulullah menjaga perasaan istilahnya binatang tersebut agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Akhlak yang mana yang seperti itu kita temui di tempat lain? Tidak ada. Nabi Muhammad utusan Allah yang maha rahman, yang maha rahim, penguasa alam semesta yang maha sayang, kasih sayang, maka mengajarkan beliau SAW utusan untuk mengajarkan manusia kasih sayang yang sebenarnya, kasih sayang yang sejati terhadap binatang.
Nabi Muhammad SAW apabila wudu dengan kendi, maka selesai beliau wudu, maka sisa airnya itu beliau siram-siramkan tanaman yang ada di sekitarnya. Bukankah hingga detik ini apabila kita di Madinah dan apabila kita di Mekah dilarang kita mencabut tanam-tanaman di sana? Dan apabila kita mencabut tanaman tanpa ada keperluan, maka kita didenda oleh Nabi Muhammad. Yang mendenda adalah Rasulullah dengan syariatnya untuk mengganti kambing atau sapi apabila itu besar atau unta. Dan apabila kita mengganggu binatang yang masuk di tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah, maka kita didenda oleh Nabi Muhammad untuk menggantinya dengan berkorban kambing, sapi atau unta. Kenapa? Rasulullah menjaga lingkungan hidup. Rasulullah menjaga tanaman-tanaman yang ada di situ dengan syariatnya. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak syariat Islam yang mana kita banyak lupa dan tidak mengerti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang banyak sebagian saudara kita Islam yang bangga dengan kehidupan modern itu, yang mengajarkan kebiadaban dan mengajarkan di luar moral dan kemanusiaan, sehingga membangga-banggakan tata cara hidup mereka karena dianggap mereka lebih maju, mereka lebih mengerti. Dan ternyata apabila kita lihat bahwa kemajuan mereka pun juga karena mencuri dari ilmu-ilmu Islam yang mereka rampas ketika mereka menduduki Andalusia dan menduduki negeri-negeri Islam. Maka untuk itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar akhlaknya Rasulullah, sirahnya Rasulullah, ajaran Islam, sehingga kita bisa mencontoh dan mentoladani beliau dan tidak terpukau dengan tipu daya manusia-manusia yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.